Hari ini kita akan melanjutkan mempelajari materi pemilihan pompa positif displacement. Untuk kasus kita hari ini yaitu pompa positif displacement atau pompa PD tipe lob. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari definisi slip, yaitu perbandingan antara kapasitas nyata dengan kapasitas secara teoritis. Nah, perbandingan kapasitas pompa pada dua tekanan yang berbeda disebut efisiensi volumetrik. Pada pompa lob, Anda sambil lihat grafiknya ini, peningkatan tekanan discharge pompa akan menyebabkan pergeseran efisiensi volumetriknya. Jadi pada RPM yang sama, kita lihat garis diagonal P0 PSI itu kapasitasnya 100 GPM. Nah, ketika tekanan discharge kita naikkan ke 10 PSI, lihat garis diagonal yang kedua. Nah, kita tarik garis vertikal dari atas ke bawah, berpotongannya di 70 GPM. Jadi pompa yang sama, ketika tekanannya dinaikkan menjadi 10 PSI, ternyata jadi hanya bisa mengalirkan sampai 70 GPM. Nah, peningkatan tekanan discharge akan menurunkan kapasitas pompa. Perhatikan ketiga kurva ini, terlihat perbedaan besaran slip pada viskositas 1 centipoise, yang kiri 100 centipoise yang tengah dan 150 centipoise yang kanan. Kurva garis miring akan semakin rapat dan bertumpuk ketika viskositas semakin besar. Nah, jadi kita lihat dia pada 150 CPS ternyata pada kedua tekanan itu sama. Jadi actual flow-nya akan tetap dan slipnya mencapai 0. Kesimpulannya adalah ketika viskositas cairan meningkat, slip akan berkurang. Dan ketika slip berkurang, maka efisiensi volumetrik akan meningkat. Pemilihan pipa untuk pompa lob dapat dilakukan menggunakan kurva antara viskositas, ini sumbu X-nya, dan kapasitas atau flow, sumbu Y. Kurva tersebut akan berpotongan pada DN pipa berapa, maka itulah diameter nominal pipa yang harus kita gunakan. Penentuan hilang tekanan pada pipa lurus apabila Anda memompa menggunakan pipa lob dapat dilakukan menggunakan kurva berikut ini. Q itu adalah kapasitas atau flow, V itu viskositas, H adalah head atau tekanan yang hilangnya, L adalah panjang pipa, dan D adalah diameter pipa. Yang pelajari contoh ini, diketahui datanya Q 100 liter per menit, V-nya 500 MPa atau 500 cp, L-nya 40 meter, D-nya 50 mm. Perlu dicari nilai H-nya atau head loss-nya atau hilang tekannya. Jadi pertama kita lihat pada Q 100, kita lihat garis Q dan V 500 cp, kita hubungkan kedua titik tersebut hingga memotong garis vertikal antara Q dan V. Kemudian pada L sekian dan D sekian pada contoh soal, itu juga kalau kita hubungkan ada titik perpotongan pada garis antara L dan D. Nah, lanjutnya kita tarik garis yang menghubungkan kedua titik perpotongan tersebut. Perpotongannya di garis H akan menunjukkan nilai head atau tekanan yang hilang. Selain menggunakan garis-garis ini, nilai H juga dapat dihitung menggunakan persamaan yang dituliskan di atas kurva. Kita teruskan, kurva pada slide ini juga dapat digunakan untuk menentukan jenis pompa lob yang akan kita pakai berdasarkan data viskositas dan flow. Contoh, kita akan memompa fluida dengan viskositas 4000 cp dan laju alir 85 liter per menit. Kita hubungkan kedua garis itu hingga ketemu di sebuah titik. Nah, dari titik itu terlihat bahwa pompa yang cocok digunakan adalah model B220. Supaya lebih lancar, kita coba contoh berikut ini. Ini adalah salah satu contoh bagaimana Anda memilih pompa lob. Jadi fluidanya berupa krim, viskositasnya 20 cp, akan dipompa dengan kapasitas 20 liter per menit pada tekanan 4 bar. Lakukan pemilihan pompa lob yang sesuai. Kemudian untuk bahan natural seperti krim, susu, sirup, dan lain-lain yang mudah hancur, secara praktis sebaiknya kecepatan putar pompa dibatasi di bawah 400 rpm. Jadi sifat fluidanya tidak rusak.
Untuk menjawab pertanyaan pada slide sebelumnya, kita akan menggunakan kurva berikut ini. Mulainya dari sisi kanan atas, itu Anda lihat viskositas produk yang akan dialirkan adalah 20 centipoas. Anda tarik garis vertikal ke bawah hingga memotong kurva tekanan 4 bar. Selanjutnya tarik garis horizontal ke kiri, lalu buat garis diagonal yang sejajar dengan garis diagonal lainnya. Nah, dari sumbu kiri tarik garis horizontal pada laju yang sesuai yaitu 50 liter per sekon. Dari titik perpotongan garis laju alir dengan garis diagonal, tarik garis vertikal, sehingga ditemukan nilai kecepatan putar pompa yang diperlukan. Dalam kasus ini diperoleh nilai kecepatan putarnya adalah 350 rpm. Nilai ini sudah sesuai syarat kecepatan putar di bawah 400 rpm. Kita lanjutkan ke kurva berikutnya. Dari nilai kecepatan putar tadi 350 rpm, tarik garis vertikal ke bawah hingga berpotongan dengan garis diagonal tekanan 4 bar. Kemudian tarik garis horizontal ke kiri untuk menentukan daya pompa. Nah, di sini diperoleh nilai daya pompanya sekitar 1,2 kW. Nilai ini adalah nilai daya teoritis. Untuk mengetahui daya real, perlu dicari faktor koreksi daya dari kurva di sebelah kanannya. Jadi untuk fluida 20 centipoas, kita lihat sumbu Y-nya adalah viskositas, ditemukan dengan kurva, maka dapat faktor koreksinya 1,1. Jadi daya aktualnya 1,1 kali 1,2 itu 1,32 kW. Kurva tadi saya potong jadi dua supaya lebih mudah menjelaskannya. Ini adalah kurvanya secara utuh dari langkah ke-1 sampai dapat langkah kesekian, ke-9. Nah, jadi Anda bisa ikuti kurva lengkapnya itu seperti ini. Silakan Anda coba lakukan langkah yang sama. Sekarang kita ubah, yang dialirkannya adalah sirup gula, viskositas 4000 cp, dipompa kapasitasnya 5000 liter per jam, 83,3 liter per menit, pada tekanan 4 bar. Lakukan pemilihan pompa lob yang sesuai. Ini adalah contoh perhitungan hilang tekan di dalam perpipaan untuk pompa lob. Silakan Anda coba dulu. Contoh selanjutnya mengenai bagaimana menghitung hilang tekan untuk aliran cairan viskos. Silakan dicoba. Selesai sudah materi kita untuk hari ini. Pada pertemuan selanjutnya kita akan mulai masuk ke materi kompresor dan blower.